Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang paling utama, mari kita panjatkan pada kehadiran kita di sini yang diberi rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberi nikmat dan kesehatan serta panjang umur. Izinkan saya di sini menyampaikan dakwah saya tentang bersyukur dalam keadaan. Saudaraku, seringkali kalian baru mengingat Allah ketika kita sedang susah, tapi lupa bersyukur ketika kita senang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. La ilaha syakartum la'azinakum wa laikafatum in 'adzabi la sayyidin. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengajarkan bahwa bersyukur bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi juga dengan perbuatan. Kalau Allah beri kita kesehatan, gunakan untuk beribadah dan membantu orang lain. Kalau Allah beri kita waktu luang, jangan disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Rasulullah SAW juga bersabda, unzuru ila man wa asfala minkum wala tanzuru ila man wa fawqakum. Artinya, lihatlah pada orang yang besar di bawahmu dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Muslim. Maka ini dengan selalu melihat bahwa kita akan sadar betapa besar nikmat yang Allah berikan dan hati pun menjadi lebih tenang. Bersyukur juga berarti menerima dengan ikhlas segala ketentuan Allah, karena kita bisa di balik ujian Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Hadirin sekalian, mulai hari ini mari kita biasakan bersyukur dalam setiap keadaan, dalam senang maupun susah. Dengan bersyukur, hati kita akan lebih bahagia, hidup menjadi berkah, dan nikmat dari Allah akan semakin bertambah. Sekian dari saya, akhirul kalam. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sholawat serta salam sehingga selalu terpenuhi kepada Nabi Muhammad SAW. Nama singkat kali ini adalah tentang menjaga waktu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa akhir kita ya artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kegiatan kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwa waktu adalah kehidupan. Jika kita sia-siakan, maka kerugian besar akan menimpa kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Fi matati ma'rufun fi ma'rufun bila nas asihatu wa barra." Artinya ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu. Hadirin yang didapati Allah Subhanahu wa taala, menjaga waktu bukan sekedar
tapi juga bagian dari akhlak mulia orang yang berakhlak baik akan menghargai waktunya sendiri dan juga waktu orang lain. Imam Syafi'i pernah berkata, waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak memotongnya maka ia akan memotongmu. Artinya, kalau kita tidak pandai mengatur waktu, maka waktu itu akan menjadikan kita orang yang merugi. Mungkin sekian kapasitas dari saya. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna wa qadimah wa ja'alna salama qulubatan fi ta'atika ya arhamar rahimin. Mungkin sekian kapasitas dari saya. Kalau ada kata yang kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya ingin menyampaikan untuk membahas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan kamu telah memerintahkan supaya kamu jangan mengubah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibu kamu, dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 3. Orang tua adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka telah merawat dan mendidik, membimbing kita sejak kecil hingga dewasa. Oleh karena itu, kita wajib berbakti kepada mereka dan berbuat bakti kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, ridho akan tergantung pada orang tua. Ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi. Berbakti kepada orang tua bukan hanya dengan memberikan harta atau materi, tetapi juga dengan membuat baik, menghormati dan mendoakan mereka. Kita harus berusaha untuk membuat mereka bahagia dan ridho dengan kita. Marilah kita berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berbuat baik kepada mereka. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khutbah ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk berbakti kepada mereka, orang tua kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini saya akan menyampaikan dengan tema keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan padanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Di dalam surat ini kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW bahwasanya mendapatkan pahala
samping itu juga dapat mengumpulkan dosa dan mendapatkan keutamaan selawat lainnya. Ini yang disampaikan di dalam hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nasi biyadul kiamati asyadu alaihi salatu. Artinya, orang yang paling utama bersamaku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan juga di dalam hadis lainnya, An-Nabi radhiyallahu anhu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepada yang kembali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersalawatnya kepadanya 10 kali. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat Tuhan, sehat dan berkah. Salawat dan salam kepada hadirin yang berbahagia, tempat ini adalah bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Memang kadang kita lupa bersyukur karena pada setiap hari kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, bisa bernafas, makan, dan tertawa. Semua juga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran Al-Karim, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Artinya, kalau kita rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan dari Allah, kita satu yaitu bersyukur. Bersyukur tidak hanya dengan kata alhamdulillah, tapi juga dengan tindakan seperti saling membantu, mengeluh, dan memanfaatkan nikmat orang lain. Jadi, mari kita biasakan bersyukur dengan karena dengan hati yang bersyukur itu rasa lebih tenang, ringan dan penuh berkah. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan dua hal penting yang menjadi inti kebahagiaan seorang muslim, yaitu menuntut ilmu dan wajib kesalahan. Yang pertama, pentingnya menuntut ilmu. Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu dan orang menuntutnya. Wahyu pertama yang diberikan Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini sudah menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Tanpa ilmu, manusia akan hidup dalam kegelapan dan kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan dari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan
kedua, wajibnya menegakkan salat dua waktu. Hadirin yang berbahagia, selain itu kewajiban paling penting bagi setiap muslim adalah menegakkan salat lima waktu. Salat adalah tiang agama, beda antara beriman dan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka atau orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia adalah kafir. Hadis riwayat Muslim. Ada masalah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salati yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat bukan hanya kewajiban, tapi juga kewajiban dengan salat nanti menjadi tenang, dosa dihapus dan hidup mendapat keberkahan. Orang yang menjaga salatnya dengan baik, insya Allah akan dijaga Allah dari keburukan dunia dan akhirat. Dan sejenis salat adalah dua amal yang saling melengkapi. Ilmu dan salat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dengan ilmu diketahui bagaimana cara beribadah dengan benar, dan dengan salat kita menjadi berkah dan mendapatkan diri kepada Allah. Tanpa ilmu ibadah bisa terpisah, tanpa salat ilmu kehilangan cahaya dan keberkahan. Maka marilah kita menjadi generasi yang berilmu, beriman dan beramal mulia yang berilmu kepada Allah dan menjaga salat lima waktu sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk istiqomah dalam salat. Allahumma alimna wa yanfa'na wa anna bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna min ibadika shalihin waj'alna min al-muhajirina al-salihati wa rahmatina. Allahumma shalli ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan bersama tentang keutamaan berzikir kepada orang tua. Orang tua adalah sosok yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Mereka merawat, membesarkan dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah yang sangat mulia. Bahkan disebutkan setelah perintah menyembah Allah. Berbakti bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan sikap dan perbuatan, seperti menghormati, membantu, mendoakan dan tidak berkata kasar kepadanya. Ingatlah, jika Allah tergantung pada ridha orang tua, dan jika Allah tergantung pada ridha orang tua, maka siapa yang ingin hidup kekal dan sukses dapat dia berbakti kepada orang tuanya selagi mereka masih ada. Benar-benar waktu kita untuk membahagiakan dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, berakhlak mulia, dan senantiasa mendapatkan ridho dan kedua orang tua. Sekian dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Masyarakat muslimin rahimahullah, pada masa singkat hari ini niatan adalah tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu dan asma wa sifat. Tanpa tauhid amal sebesar apapun tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadaruhu ilaika wa lain Failah ladina min qablika ayat asyrakta la yamliku amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwariskan kepadamu dan kepada orang yang sebelummu jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus semua amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Karena itu, wahai kaum muslimin, marilah kita jaga pemurnian tauhid. Jangan sampai kita terjerumus dalam syirik yang besar maupun yang kecil. Perbaikilah tauhid kita dengan memperbanyak diri, membaca Al-Quran dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa dia ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan rasa tauhid kita, rasa percaya kita terhadap Allah dalam memperbanyak zikir, dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan menjauhi segala kesyirikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Adapun tugas saya adalah untuk memenuhi tugas saya dengan tema minuman keras atau disebut khamar. Saudara-saudaraku yang saya hormati, khamar bukan hanya merusak akal, tetapi juga menghancurkan moral keluarga, bahkan masyarakat. Seorang yang bermabuk karena minuman keras bisa menghilangkan kesadaran bahwa perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, bahkan membunuh tanpa disadari. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamar adalah induk segala kejahatan." Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, artinya, "Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mendominasi dengan anak panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung." Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi muda kita harus menjauhi khamar dan segala bentuk minuman memabukkan. Jangan sekali mencoba, karena sesekali mencoba terjerumus sulit untuk keluar. Lebih baik kita isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ilmu beribadah. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala keluarga dan kita dan seluruh umat Islam dari keberadaan minuman keras dan segala bentuk kemaksiatan. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan pada hari ini, dan semoga kita selalu dalam berkat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat yang bertema bersyukur dalam setiap keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya
azab yang sangat pedih. Dari ayat ini kita belajar bahwa syukur adalah wujud bertambahnya nikmat. Syukur tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang ikhlas dan perbuatan yang baik. Nikmat Allah sangat banyak, mulai dari kesehatan, waktu, keluarga, darah, dan iman. Namun seringkali kita baru sadar ketika salah satunya hilang. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin karena semua urusannya baik. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika ia mendapat musibah, ia bersabar. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita biasakan bersyukur setiap hari. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, karena hati yang bersyukur akan membuat hidup lebih tenang dan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga menjadi. Ini saya akan membacakan singkat intinya sholat tepat waktu. Sholat adalah tiang agama yang penting ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga sholatnya, maka Allah menjaga sholatnya sebaliknya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka kehidupan akan sempit dan jauh dari keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang dititipkan untuknya atas orang beriman. Surat An-Nisa ayat 1. Dari ayat ini kita belajar bahwa sholat bukan hanya amal kemudian, tapi juga tepat pada waktunya. Menunaikan sholat tanpa alasan adalah tanda beriman. Padahal sholat yang dilakukan tepat pada waktunya menunjukkan rasa cinta dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita biasakan sholat pada waktu dan berkumandang dengan kesibukan dan sambut panggil Allah dengan hati yang ikhlas. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan meraih keselamatan dunia akhirat. Di sini pada hari ini ialah pentingnya istiqomah. Saudara-saudara sekalian, bisa sedikit semangat beribadah di awal, namun perlahan semangat itu penuh. Padahal amalan yang paling disukai Allah bukanlah amalan yang besar, tapi amalan yang istiqomah atau konsisten meskipun sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu billahi artinya orang-orang yang datang Tuhannya adalah Allah. Dia mereka istimewa, mereka mereka janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, hati dan juga yang tidak diberikan Allah kepadamu. Surat Allah berfirman, kemenangan sejati adalah istiqomah. Setelah kita mengakui Allah sebagai Tuhan, kita harus terus pendirian dalam jalan kebenaran dan menjauhi larangannya. Tidak hanya kita
mari kita mempraktek apakah salah sudah istiqomah mau apakah tidak walaupun tidak dari satu halaman saja. Karena masuk dari istiqomah adalah menjadi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup buka kali ini dengan doa penutup. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alal muslimin wal muslimat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di masjid ini yang insyaallah dirahmati yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan di bacaan, di iman dan di bacaan berlatihan. Sini ya menggunakan materi juga mencuri waktu. Hari ini mari kita sejenak merenungkan tentang nikmat yang seringkali kita lupakan, yaitu waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 24 jam dalam satu hari, sama untuk setiap orang. Namun bagaimana kita menggunakannya, itulah yang membedakan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah dengan waktu, seperti dalam ayat waktu dalam bagaimana cara mencuri waktu? Satu, mencuri waktu yang baik tentang prioritas, sosial dan disiplin dalam menjalankannya. Dua, isi waktu dengan kegiatan Lagi nulis kan apa tiba? misalnya belajar, bekerja, membantu sesama dan mengembangkan diri. Tiga, hindari urusan waktu, jauhi kegiatan yang tidak bermanfaat seperti gosip, malas-malasan dan terlalu lama bermain media sosial. Hadis hindari konsen obrolan konsil, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini bermanfaat bagi diri kita dan mendapatkan keimanan kita. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik kebahagiaan, kebajikan maupun kesehatan, walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun untuk hadir di acara yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari zaman jahiliyah sampai zaman kita seperti sekarang ini. Dan hormat Bapak Solih Suwanto dan teman-teman saya yang lain. Pada kesempatan ini saya akan ceramah tentang pilkada. Sebagai pembuka saya akan menceritakan lagi tentang pilkada. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Artinya, sesungguhnya perbuatan tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai iman yang apa dia lakukan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Demikian ceramah singkat yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini, dan semoga kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.